Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu sekalian yang dapat hadir di pertemuan yang sangat baik ini. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Memperkenalkan diri saya kembali. Perkenalkan, nama saya Ardiansah. Saya sebagai pendamping program Keluarga Harapan yang disingkat dengan PKH, yang ditugaskan di wilayah Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Baik, adapun maksud dan tujuan kita untuk di pertemuan kali ini yaitu pertemuan kelompok. Sebelumnya kita sudah pernah berjumpa ataupun sudah pernah pertemuan. Ini melanjutkan untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Di pertemuan kali ini kita akan membahas masalah pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi anak di usia dini dan ibu hamil. Sebelumnya kita sudah pernah mempelajari yaitu pencegahan stunting melalui stimulasi pada anak. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di pertemuan kali ini yang membahas tentang gizi anak di usia dini dan ibu hamil. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada ibu-ibu sekalian, apakah di sini sudah mempunyai anak? Apakah ibu-ibu sekalian pernah merasakan yang namanya kehamilan? Baik, karena kita ini adalah sudah pernah mengalami yang namanya mempunyai anak dan juga pernah mengalami yang namanya kehamilan, maka sangat alangkah baiknya kita mempelajari pemanfaatan bantuan sosial, karena kita di sini adalah orang-orang yang telah menerima bantuan sosial. Apakah ada di sini ibu-ibu yang bukan anggota penerima bantuan sosial? Tidak ada. Baik, saya ingin bertanya dulu kepada ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu yang hadir di kesempatan yang sangat baik ini, apakah bantuan yang diterima oleh ibu-ibu sekalian? Bantuan PKH, terus apalagi? Bantuan BPNT. Baik, ibu-ibu sekalian adalah orang-orang yang terpilih ataupun yang dipilih oleh pemerintah untuk menerima bantuan berupa bantuan PKH ataupun bantuan BPNT. Saya ingin bertanya kepada ibu-ibu sekalian, bantuan PKH ataupun bantuan BPNT dipergunakan untuk apa? Pembelian makanan bergizi, betul. Untuk biaya anak di sekolah, betul. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, pemerintah memberikan bantuan kepada kita untuk mensejahterakan para ibu-ibu, menurunkan angka kemiskinan. Itu salah satu tujuan pemerintah. Selain daripada itu, tujuan pemerintah memberikan bantuan kepada kita adalah untuk biaya anak-anak kita di dalam menuntut ilmu ataupun biaya dalam pendidikan. Pemerintah memberikan bantuan kepada kita, tujuan utamanya adalah yang pertama masalah pendidikan, yang kedua masalah kesehatan. Masalah pendidikan, ibu-ibu wajib memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak kita untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak kita di sekolah. Perhatikan pakaiannya, perhatikan baju bukunya, perhatikan semua segala jenis yang dibutuhkan dalam pendidikan ataupun di sekolah. Ibu-ibu harus memperhatikannya. Itu yang pertama.
Yang kedua, masalah kesehatan. Ini yang perlu kita bahas di pertemuan kali ini. Masalah kesehatan, ibu-ibu harus memperhatikan gizi bagi anak-anak kita dan juga bagi ibu yang lagi hamil. Banyak jenis makanan yang perlu ibu perhatikan dalam kondisi anak-anak kita yang lagi bayi dan juga ibu yang lagi hamil. Makanan apa yang perlu diperhatikan oleh ibu-ibu sekalian? Makanan apa yang perlu? Ibu harus memperhatikan vitamin, gizi, dan kesehatan anak-anak kita dan juga ibu yang lagi hamil. Banyak pendekatan-pendekatan yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan dan untuk menjaga kesehatan bagi anak-anak kita dan bagi ibu yang lagi hamil. Baik ibu-ibu, kita coba uraikan dulu jenis-jenis makanan yang bergizi yang dapat kita berikan bagi anak-anak kita dan juga bagi ibu yang lagi hamil. Coba kita perhatikan dulu vitamin. Vitamin bagi ibu-ibu yang lagi hamil ataupun anak-anak. Ini yang paling perlu kita garis bawahi untuk memberikan vitamin bagi anak-anak dan bagi ibu-ibu yang lagi hamil. Yang pertama, semua makanan yang kita berikan kepada anak-anak, perhatikan dulu gizinya seimbang atau tidak. Makanan apa yang pantas diberikan untuk anak ini seusia dia ataupun tidak pantas diberikan pada dia. Misalnya anak-anak kecil yang pantas diberikan bagi dia adalah berupa nasi, lauk pauknya adalah ikan, sayurnya diperhatikan karena zat besi, zat kandungan harus seimbang dengan anak-anak kita. Di usia balita tidak mungkin kita berikan makanan-makanan yang tidak sesuai dengan seusianya. Misalnya makanan-makanan yang keras, makanan-makanan yang belum bisa dicerna oleh tubuhnya. Itu yang harus diperhatikan oleh ibu-ibu sekalian untuk menjadi pemanfaatan bantuan sosial. Bantuan sosial itu ibu jangan lupa. Bantuan sosial itu diberikan kepada gunanya. Gunanya tadi apa? Untuk pendidikan dan kesehatan. Itu sangat penting ibu-ibu. Kesehatan anak-anak kita, kesehatan ibu yang lagi hamil, karena itu adalah salah satu cara untuk mencegah daripada penyakit stunting. Itu adalah salah satu cara. Makanya pemanfaatan bantuan ini harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, harus kita pergunakan dengan sebenar-benarnya, jangan hanya untuk menerima saja, tidak dipergunakan pada semestinya. Seharusnya kita sadar, ibu-ibu sekalian, bantuan itu sekali lagi kita berikan untuk peningkatan kesejahteraan dan kesehatan para penerima bantuan. Bersyukur ibu-ibu sudah terpilih menjadi penerima bantuan. Terakhir, ibu-ibu, gunakan bantuan itu untuk pemenuhan gizi daripada penerima bantuan dan ibunya. Kemudian gunakan bantuan itu untuk pendidikan anak-anak ibu sekalian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.